Siapapun boleh ikut jadi peserta dengan catatan bergantian bicara dan tidak ada diizinkan di sini debat kusir. Saya tidak izinkan kalau saya debat kusir. Oke, saya jawab Bro Admin karena dia bertanya pandangan saya. Bro Admin, kehinaan itu apa sih Bro Admin? Kehinaan itu apa? Kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, apakah beliau termasuk terhina? Di hadapan manusia beliau berupaya untuk dihinakan, itu betul. Sama seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan nabi-nabi semuanya manusia berupaya menghinakan. Betul, sepakat. Itulah kenapa orang-orang yang menghinakan para al-anbiya ini adalah mereka orang-orang zalim. Mereka yang dibiarkan tersesat oleh Allah karena mereka menghinakan apa yang menjadi rahmat bagi mereka. Betul sekali. Tapi apakah mereka ketika dicoba dihinakan oleh orang-orang manusia-manusia di dunia, apakah mereka jatuh betul-betul menjadi seorang esensi yang hina? Tidak. Makanya saya katakan, suci itu bukan berarti bersih, Bang. Nih, mohon maaf nih. Baju saya terkena kotoran dan najis. Apakah saya menjadi seorang yang apakah saya najis? Hukum dasar kalau abang bicara, ketika kita bicara hukum fikih, ada air itu pada dasarnya suci. Yang najis itu tetaplah yang najis. Nanti kita bahas itu. Kalau kita bicara tentang Yesus bilang apa yang masuk ke dalam mulutmu yang membuat kamu yang najis, bukan dirimu. Kan kurang lebih seperti itu. Tapi Bang, manusia ini bisa terkotori, terhadasi. Saya ketempelan kotoran nih, bukan berarti saya yang kotoran. Tapi saya ketempelan kotoran nih. Nah, Nabi Muhammad ketika dilempar kotoran onta, apakah beliau itu terhina? Betul, beliau terhina oleh pandangan manusia. Tapi apakah secara esensi beliau terhina? Tidak. Nah, kenapa Allah izinkan hal itu terjadi? Allah izinkan beliau itu terjadi supaya apa? Orang yang menghina Rasulullah SAW itu asbabnya supaya dia itu berhak atas mendapatkan hukuman dari Allah. Kenapa? Gak mungkin Allah menghukum manusia itu kalau dia tidak berbuat jahat, Bang. Di Islam itu Allah ketika ada yang punya niat jahat, saya mau ngelempar tokai ini ke muka Goldian, saya tidak akan dicatat sebagai orang berdosa sebelum saya lempar betulan, Bang. Nah, jadi ini sebagai bagi kami ya, bukti bahwa memang ada orang-orang yang penghuni neraka yang keji sifatnya, yaitu orang yang meletakkan kotoran di Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad terhina? Di pandangan manusia pada waktu itu mereka menghina, betul, tapi pada dasarnya tidak. Nah, ini yang berlaku kepada Nabi Isa. Yang saya maksud Nabi Isa itu tidak dihina dalam artian apa, Abangku? Mohon maaf, kalau kita bicara dalam konteks Yesus, dia dibukakan pakaiannya, mohon maaf ya, dan dia dilecehkan secara seksual karena dia ditelanjangi. Dan ini yang tidak terjadi kepada para nabi. Tapi kalau dia ditumbuk, dilempar pakai kotoran, dikatai ODGJ, dilempar pakai air comberan, disihir, disakiti, dia tetap manusia, Bang. Dia tetap mengalami hal itu. Nabi Ayub mengalami sakit, bahkan ada ulat di kepalanya. Kemudian Nabi Ibrahim bahkan masuk ke dalam api dan Allah selamatkan. Nabi Yunus bahkan masuk ke dalam perut ikan, Allah selamatkan. Mereka, Nabi Muhammad ketika dia dikotori dengan kotoran unta, itu hanya menunjukkan betapa akhlak para nabi ini adalah orang-orang yang bersabar. Apakah beliau terhina? Di pandangan Allah tidak, tapi di pandangan manusia menganggap beliau hina pada waktu itu ya orang-orang yang memang memiliki sifat-sifat zalim. Jadi beda, Bang, konteksnya. Karena apa saya katakan Allah tidak mengizinkan nabi-nabinya dalam hina yang maksudnya adalah yang menjadi asbab Bang, mohon maaf ya, celanya tuh kayak dia ditelanjangi sehingga melihat aurat, dia terlihat auratnya seumur hidup, orang-orang banyak melihat auratnya. Tapi kalau dia disiram air comberan, kotoran, itu dialami para nabi. Bahkan nabi ada yang meninggoy, dihabisi oleh para penjahat-penjahat sebelum di kalangan Bani Israel. Mungkin begitu maksud yang terhina itu, Bang. Goldian ambil alih ya, Dek. Ini ada Bang Handi juga. Bergantian aja nanti mau menjawab. Dan di sini ada 1, 2, 3. Nanti kasih Axel juga kesempatan di sesi ketiga ya. Sesi kedua kita diskusi dua arah. Lanjut diskusinya. Mungkin sebenarnya yang Uni sampaikan selalu menyebut tentang Yesus menjadi terhina itu ada di dalam kitab Bible kan, yang dalam Yesus mati dengan cara menjadi kutuk tu kan, ada. Abang Goldian ada kan ayat tu? Ada Galatia 3:13. Jadi ya betul. Jadi sebenarnya Uni menyebut yang itu. Kalau pemahaman saya begitulah, seringkali mendengar apa yang Uni sampaikan, itu saja. Wallahualam.
Oh, iya. Silakan Bro Admin. Oh ya, berarti Lukas 4:24 Bang Goldian, coba dibacakan. Tafadhol. Lukas 4:24 itu. Gimana Ustaz? Lukas 4:24 itu dibaca juga. Biar Bro Admin Jangan nyebrang juga dulu, paham jangan bahwa nyebrang semua dulu. nabi Bro itu- Almi lagi nanya, jangan nyebrang dulu. sebentar. Iya, konteksnya jawaban Bro Admin ini. Ya, berarti yang saya tangkap, sehina apapun peristiwa yang dialami Nabi, misalnya Isa atau bahkan Nabi Muhammad misalnya ya, tidak mengurangi kemuliaannya sebagai Nabi, begitu ya? Betul, betul. Benar ya? Betul. Nah ya itu inti pertanyaan saya yang kemudian berlanjut. Nah, kenapa ketika peristiwa yang sangat hina sekali di Alkitab dianggap sebagai sesuatu yang sangat hina gitu? Ternyata tadi difokuskan sama Pak Milo katanya tentang terkutuk. Kalau Uni tadi tentang yang telanjang ya. Ya mungkin bisa ditegaskan lagi sebenarnya kenapa dianggap peristiwa di dalam Alkitab itu sangat menghinakan, sedangkan ketika terjadi kepada Nabi tidak mengurangi kemuliaan Nabi. Begitu. Gini, Bro Admin, mungkin aku sedikit masuk. Yang pertama, harus kita bedakan kejadian hina pada saat Yesus, digantung di kayu salib. Itu tuh sudah menjadi tradisi daripada orang Yahudi. Ketika ada seorang mati, lalu dia digantung di kayu salib, maka dia itu terkutuk. Terkutuk sekutuk-kutuknya. Sedangkan kalau kita pahami peristiwa Nabi Muhammad, seperti misalnya, dia ketika pergi ke daerah Taif, dia dilempari batu sama penduduk Taif, dicaci, dilempari kotoran unta. Saat itu Nabi Muhammad itu menjadi hina di hadapan orang Taif. Tetapi ketika orang Taif melakukan Nabi Muhammad seperti itu, Nabi Muhammad malah mendoakan hal-hal yang baik kepada orang Taif. Nah, peristiwa itu bisa diparalelkan ketika misal Yesus berdakwah kepada Bani Israel, lalu Bani Israel itu menghujat Yesus, Bani Israel mencaci Yesus, dan Yesus malah mendoakan Bani Israel. Nah, itu sama, tetapi berbeda ketika peristiwa terkutuknya Yesus di kayu salib dengan peristiwa Nabi Muhammad saat dia dakwah tentang Islam, lalu orang Quraisy tidak menerima dakwanya. Itu dua hal yang berbeda. Soalnya apa? Masalah orang yang sudah digantung di kayu salib itu sudah ada di Bible itu, bahwa dia itu terkutuk. Jadi nggak sama, Bro Admin. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku mau lanjut. Sudah, aku sudah 3 kali. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Bang Goldian. Oke, teman-teman izin saya mau mengambil alih room ini karena Uni Rifa masih sholat. Di sini ada Kanda Milo, Bang Handi, Ustadz Arif, Datuk, dan lain sebagainya. Silakan mungkin Shalom Mak 3D. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Shalom. Shalom. Silakan. Ini saya mau tanyakan, kalau dalam kekristenan kan Yesus itu jelas tertulis dalam Alkitab bahwa dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu di surga. Tapi kalau misalnya Muhammad, apakah ada tercatat atau tertulis dalam Al-Quran? Itu dulu mungkin. Tercatat dan tertulis apa nih? Apakah Muhammad juga ketika mati, apakah dia juga diangkat atau sama seperti Yesus dia Nangkep. duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau bagaimana, apakah tertulis dalam Al-Quran? Oke, jadi dalam pandangan umat Islam, Nabi Muhammad itu belum dibangkitkan dan beliau masih meninggal, sama seperti nabi-nabi yang lain, kecuali Nabi Isa yang mana dia diangkat di hadirat Allah, dan nanti ketika akhir zaman Nabi Isa itu datang, dan ketika Nabi Isa setelah menyelesaikan tugasnya, baru Nabi Isa itu diwafatkan dan nanti dibangkitkan bersama-sama dengan nabi yang lain. Silakan tafadhol Kanda Milo atau Ustadz Arif dan lain kalau ada. 1 menit, Ustadz. Semua para nabi itu maksum, termasuk Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW itu untuk rahmatan lil alamin. Terus di dalam kita sebagai umat Islam, di dalam Al-Quran ada namanya Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rajiun. Setiap yang bernyawa, bernapas, kita manusia berasal dari Allah, kembali ke Allah. Nabi Muhammad sekarang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu jawaban saya. Silakan, Mak Tridi. Berarti beda-beda ya. Dari ada konsep-konsep beda berarti kalau tadi. Enggak. Jadi gini. Berarti Gini, dia gini, masih gini, belum gini, dipanggil ke surga, gini. sedangkan Bang Pak Andi. tadi mengatakan Oke. bahwa sudah di surga gitu. Gimana? Ya, Bang Andi nggak mengatakan sudah di sorga. Yang saya jawab dalam bentuk jasmani dan ragawi. Jasmani dan ragawi Nabi Muhammad itu masih meninggal dan belum dibangkitkan. Tetapi untuk eksistensi kehadiratan semua Jiwanya. muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala itu ada di sisi Allah. Jadi kira-kira gitu, nggak ada perbedaan. Bang Andi hanya melengkapi. Kalau Apakah berbicara ada? masalah ragawi, Nabi Muhammad belum dibangkitkan sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Betul itu, setuju. Sama Mbak. Apakah ada tertulis di dalam Al-Quran mengenai itu? Memang yang saya temukan kalau di Al-Quran itu hanya Nabi Isa yang tertulis dan jelas bahwa dia juga akan datang untuk mengadili. Jelas Ini sekali berbicara seperti ragawi itu. atau apa? Kalau ragawi Nabi Muhammad belum dibangkitkan. Iya, berarti tapi maksudnya apakah memang ada tertulis jelas baik itu jiwa ataupun raga ataupun apapun itu tertulis di dalam Al-Quran bahwa dia ada bersama dengan Allah di surga gitu. Ada bersama dengan Allah di sorga. Iya. Bentar. Kita umat muslim. Gini. Jangan masukkan pemahaman doktrin saudari ke dalam pemahaman muslim. Kita umat muslim semua sepakat bahwa ketika kita berbicara konteks kemanusiaan, sama sekali tidak ada satupun manusia yang sekarang ada di sorga. Bahkan Nabi Isa itu mutawafika, diangkat ke hadirat Allah dan tidak pernah dikatakan di sorga. Sorganya umat muslim, maaf, yang nanti kalian jadi bahan bakar kami, itu belum dibuka sebelum umat Islam dibangkitkan dan Nabi Muhammad yang memegang kunci sorga itu. Kira-kira gitu. Itu dia. Tapi di dalam Bentar dulu Bu. Al-Baqarah 156 itu. Surga itu tempatnya makhluk yang beriman kepada Allah. Jadi Allah itu tidak di surga, nggak muat surga nanti. Itu ya, surga itu ciptaan Allah, Allah tidak bertempat. Gitu ya Pak ya. Beda dengan Tuhan Anda, kecil Tuhan Anda itu karena berada di surga gitu. gitu ya Pak Kira-kira ya. Mak 3D apa poin dari pertanyaan itu? Sebenarnya hanya ingin tahu aja Oh, kalau ya. memang karena Udah, ya, saya udah, ingin udah, menyamakan apakah kalau kami ini kan jelas sekali bahwa memang tidak kalau kami menjadi pengikut Yesus jelas bahwa memang Yesus itu sudah jelas-jelas Tuhan kasih tempat di sorga. Artinya kita sebagai pengikutnya pun tentunya tidak akan lari kemana-mana. Tentu kalau kita menjadi pengikut Yesus pasti tempatnya letaknya itu ada di sorga begitu. Iya, oke. Nah maksudnya Bentar dulu, Bang. hanya pengen apakah memang ada gitu sama-sama dengan Kalau surga Al-Quran. untuk Bu, kalau surga untuk Kristen itu Bentar hanya Mak, aku kondusifin, aku dikasih amanah nih Rifa untuk pegang rob ini. ya setengah detik. Setengah detik. Surga untuk Kristen itu hanya angan-angan belaka. Karena kata surga tidak ada di dalam Bible Anda, gitu Pak. Lanjut. Bang Guldian coba Al-Mu'minun 15-16. Oke, bentar bro admin ya. Tadi kesempatan bro udah, nanti gantian. Ayo Mak 3D, 2 pertanyaan lagi. Oh ya, oke. Tadi sebenarnya hanya mau tanya itu aja. Terus kemudian yang kedua saya mau tanyakan tentang tulisan. Tadi mungkin sudah dibahas, tapi kayaknya kurang saya paham tentang Nabi Isa. Surat apa tadi ya? Al-Nisa ya. Apa pertanyaannya? Sebentar dulu ya, saya lihat. 157 kali. Yang 154 itu loh. 157 Al-Nisa ya. Oh iya, Yang kenapa? tentang Isa tadi itu di situ juga kan dijelas bahwa memang Allah mengangkatnya. Ini saya coba baca di ini dan Allah Maha Perkasa berarti benar itu ya sesuai yang tertulis dan dipercayai begitu ya. Isa ini diangkat gitu ya. Betul. Betul ya. Oke, berarti saya pikir kalau kita mau agak sedikit kita coba samakan. Memang tidak sama, tapi kita coba alur ceritanya ini kan mirip ya.
Jadi karena dari sejarah mengatakan bahwa kami di abad pertama, kami yang lebih dulu begitu. Sedangkan yang di Muslim abad ke-6 apa ke-7 begitu. Artinya ada sejarah yang istilahnya sama diambil dari peristiwa-peristiwa yang memang juga tercatat tertulis di dalam Alkitab begitu. Nah, yang mau saya tanyakan, Muhammad sebagai yang diimani oleh Islam adalah nabi yang terakhir. Jadi standar atau dasar sebagai umat muslim menjadi pengikut Muhammad itu apa? Padahal sebenarnya sudah jelas-jelas nabi sebelumnya itu sudah jelas ada sejarahnya sudah jelas begitu. Sedangkan Nabi Muhammad yang ke abad ke-6 ke-7 gitu. Jadi apa dasarnya begitu pengikut muslim melihat Nabi Muhammad gitu, menjadi pengikut Nabi Muhammad? Oke, aku jelasin. Jadi yang pertama-tama, jangan pernah memaksakan kehendakmu bahwa Yesus dalam keimanan kekristenan itu adalah Tuhan dalam keimanan Islam. Di dalam surat An-Nisa 157 secara gamblang dikatakan wa qolihim inna qatalna masiha Isa nu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan mereka berkata kalau mereka telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam. Tetapi Allah membantahnya. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibkannya, dan yang mereka lakukan itu seolah-olah tampak diserupakan. Nah, tentang ayat pengangkatan itu ada di 158. Jadi saudari salah sebut ayat. Lalu Nabi Isa diangkat di hadirat Allah. Nah, yang harus dipahami ketika Nabi Isa diangkat ke hadirat Allah, itu posisinya Nabi Isa sebagai apa? Dalam perspektif iman muslim, Nabi Isa itu sebagai nabi. Dan Nabi Isa mengajarkan untuk menyembah Allah Ta'ala. Dalam surat surat Maryam ayat 36 dikatakan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang dikatakan Nabi Isa. Clear dan jelas. Jangan pernah mengais-ngais ketuhanan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, Nabi Isa kan jelas, Goldian. Nabi Isa kan jelas umat muslim. Diangkat ke hadirat Allah. Kenapa kalian tidak mengikuti Nabi Isa? Malah mengikuti Nabi Muhammad. Kalau saudari konsisten, pakai pandangan Nabi Isa di dalam Al-Quran, kita 100% mengikuti Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu menyuruh kita mengimani seorang Nabi yang akan datang, ismuhu Ahmad. Dalam As-Saff ayat 61 dikatakan, saya bacakan ya. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurata wal Injil wa mubassiru bi rasulin yati ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yakni Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul sesudahku yang namanya Ahmad. Jadi saudari, ketika pandangan Anda konsisten menggunakan sudut pandang Nabi Isa di dalam perspektif Al-Quran, justru kita mengikuti Nabi Isa karena Nabi Isa itu sudah menubuatkan seorang Nabi yang akan datang, yang ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad, yang kita kenal sebagai Nabi Muhammad SAW. Lantas atas dasar apa Goldian kalian mengiman Nabi Muhammad, yakni nabi-nabi sebelumnya telah menubuatkan Nabi Muhammad? Di ayat yang lain dikatakan, sabar dulu. Alladzi atainahumul kitaba yu'rifunahu kama yu'rifuna abna'ahum. Bahwa ahli kitab, orang-orang terdahulu Yahudi dan Nasrani itu telah mengenal Nabi Muhammad seperti kalian mengenal anak mereka sendiri. Jadi dasarnya itu sudah jelas bahwa Al-Quran itu ketika berbicara tentang Nabi Muhammad dapat validasi dari Allah Ta'ala. Itu. Singkat pertanyaan Ibu tadi nih Bu. Ya, pertanyaan Ibu adalah kalau udah ada Nabi Isa, kenapa ada Nabi Muhammad? Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Itu singkatnya, lanjut. Kalau misalnya tadi saya lupa jadi kayak apakah ada kebenaran tertulis dalam Al-Quran bahwa akan ada nabi terakhir, misalnya contoh Nabi
Yesaya atau apa yang tertulis Nabi Ayub atau Nabi Daud atau yang dipahamkan oleh agama Islam bahwa akan ada Nabi Muhammad begitu. Karena kalau di Alkitab ini saya lagi saya tidak ingin Jangan nyebrang dulu Bu, nanti saya hajar balik. Jangan nyebrang dulu. Teman-teman, Tanya bentar, aja. aku mau ngabarin ada kabar buruk. Bentar dulu, di mute. Aku mau pamit. Bokap atau ayahanda Kodondi itu meninggal dan saya mau ziarah. Kita doakan sama-sama. Ayahanda Kodondi wafat, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi. Di Duren Sawit, gol kita nanti ke sana ya. Habis Ini Isya kita saya jalan. mau siap-siap izin langsung berangkat. Tadi udah dapat telepon. Kita doakan sama-sama ya. Beliau juga mualaf Islam, ayahanda Kodondi. Aku izin ya, teman-teman. Kanda Milo, terima kasih. Nanti saya hubungin lagi Bang. Lu mau kemana sih? Mau ziarah, udah dihubungin. Ya kan nanti aja bareng-bareng. Habis maghrib. Gak enak Bang Andi, udah dihubungin, ditelepon barusan. Siapa yang meninggal? Ayahanda Kodonditan, teman-teman. Mungkin Ustaz Arif bisa bantu doa sebentar lah. Dibacain lagi tadi pertanyaan gol terakhir bahwa apakah ada nubuatan Nabi Muhammad SAW? Tadi udah dibaca loh. Ada di. Ya, bacain. Ya, Bukan di Al-Quran. Di Al-Quran tadi itu bahwa sesudahku ada namanya Ahmad. Itu tuh. Silakan dibacain lagi. Oke. Jadi dalam As-Saff ayat 6 dikatakan wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat taurata wa mubassiru bi rasuli yati min ba'di ismu Ahmad. Jadi di situ dikatakan bahwa Nabi Isa ketika berbicara kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab sebelumku, yakni Taurat, dan memberikan kabar gembira tentang datang seorang utusan Allah yang akan memimpin semua manusia, yakni namanya Ahmad. Kira-kira itu ada di Al-Quran. Sama teman-teman, kita berhenti dulu. Aku mau ngabarin ayah Kodondi meninggal. Yuk kita doakan sama-sama. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Kita berdoa. Amin. Silakan Ustaz Arif dipimpin dulu doanya Ustaz. Ustaz Arif. Ustaz Arif. Kepada Ustaz. Tafadhol. Doa kepada siapa? Ke almarhum. Udah. Ayah Anda Kodondi. Barusan meninggal. Terusan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu sallallahu hadratir rohi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallallahu jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat au sallallahu hadratir rohi ayahanda Kodondi yang meninggal pada hari ini. Semoga mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa yu'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al arda bi nuri sabsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa du'ana bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Amin. Uni ambil lagi Uni, ambil alih pada sholat asar. Hari ini meninggal. Kan ada di grup. Saya tidak buka WA ya. Itu
dalam keadaan ini ya, apa Muslim ayahnya Godon? Iyalah mualaf lah ya ayahanda beliau itu. Oh, mualaf juga ya. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha untuk ayahnya Godondi ya. Mudah-mudahan beliau diterima segala amal perbuatannya dan ditempatkan di jannahnya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi diumumkan ya beliau meninggal di RSKD Duren Sawit dan akan dikebumikan di TPU Harvest City Cilengsi sore ini. Begitu. Udah kembali. Iya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, teman-teman ya. Kalau H itu kepada perempuan, tapi kalau ke ayahnya Godondi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lanjut. Uni Riba silakan. Mana ini Uni? Silakan Mbak. Siapa tadi? Pertanyaannya. Silakan. Ya, tadi saya, Pak. Ya, tadi saya minta bukti tertulis dalam Al-Qur'an tentang nabi-nabi sebelumnya telah menubuatkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang harus patut diteladani, diikuti gitu, atau menjadi penyempurnaan bagi semua nabi yang datang. Tadi udah dibacain Goldian loh tadi Mbak. Sadari tadi udah dibacain loh. Begitu ya, karena hanya satu berarti hanya. Iya oke lah, nggak apa-apa. Yang terakhir Pak, boleh saya bertanya? Yeah. Satu lagi ya pertanyaan saya ya, tentang keimanan ya. Ada ditulis di surat apa itu tentang keimaman. Surat apa ini? Al-Ahzab ya. Tentang keimanan. Jadi salah satu rukun iman beriman kepada rasul-rasulnya Allah yang meliputi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Nah, pertanyaan saya ini karena disebutkan, mungkin saya apa salah saya tahu tafsirnya, tapi apakah dengan pengajaran tertulis dalam Al-Quran bahwa beriman kepada para rasul-rasul yang sudah disatukan oleh Nabi Muhammad, apakah contohnya nabi apa sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Daud dan semuanya itu, apakah seluruh eksistensi kehidupan dari kehidupan para nabi sebelumnya itu dituangkan atau ada di dalam Nabi Muhammad? Maka setiap orang pengikut Muslim mengikuti cara dia berdoa, cara dia datang kepada Tuhan seperti itu. Gitu. Apakah memang harus seperti itu dengan beriman atau mungkin pemahaman saya juga begini. Bertanya aja Bu, kok jadi panjang banget. Itu pertanyaan saya. Ya, pertanyaan pertama gitu. Jadi melingkupi jadi misalnya contoh Nabi Musa itu misalnya contoh saya tidak kurang paham, tapi di dalam ajaran kami Nabi Musa itu pertama adalah nabi yang dipakai Allah, dia juga sebagai nabi, sebagai pemimpin, kemudian Daud sebagai raja, kemudian Bu bertanya aja Bu, jangan nerangin. Gimana ngejawabnya kita? Itu pertanyaannya Pak. Ya udah dijawab sekarang ya, udah paham kita. Enggak, maksudnya apakah ciri-ciri bisa disebutkan ciri-ciri kehidupan Nabi Rasul-Rasul itu tertera dalam kehidupan Nabi Muhammad? Itu saja Pak. Tadi Anda bertanya mengenai rukun iman, ada 6 itu, Anda nggak di Al-Quran? Ada di surah An-Nisa ayat 136. Jadi rukun iman itu ada. Pertanyaannya bukan seputar rukun iman tadi. Ada di surah An-Nisa ayat 136. Poinnya kan itu Ibu tanya. Iya. Nah, tapi maksud saya begini, karena kan pengikut Muslim ini kan pastinya teladannya ya Muhammad ini, ya Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana dia berdoa, bagaimana dia cara hidupnya. Maka saya lihat juga bahwa pengikut Muslim ini sangat taat dan tunduk seperti mengikuti semua cara-cara hidupnya Nabi Muhammad begitu. Nah, tapi kan ada di dalam surat
Al-Quran yang tadi saya Al-Azab atau apa tadi mengatakan bahwa seluruh iman para rasul itu ada di dalam Nabi Muhammad begitu. Nah, maka saya bertanya, apakah seperti kehidupan Nabi Musa, kehidupan Nabi Daud, kehidupan nabi-nabi yang sebelumnya itu memang sudah terlihat semua ada di dalam hidupnya Nabi Muhammad begitu. Ya, Iya, itu udah. aja Pak pertanyaan saya. Dijawab pakai data lagi, Anissa, ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatilah Rasul, Nabi, dan ulil amri, dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad, ya taat kita sebagai orang Muslim. Kalau mau taat kepada Nabi Musa, ya nggak bisa kita taat kepada Nabi Musa. Nabi Musa untuk Bani Israel, syariatnya berbeda di sana. Tapi intinya adalah dia adalah tauhid, menyembah satu Tuhan. Syariatnya berbeda. Jadi taat kepada Nabi Muhammad artinya taat seluruh pada Nabi. Dan ada 25 Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran, gitu Mbak. Ya, maksudnya berarti artinya kan si Nabi Muhammad ini kesimpulannya lah ibaratnya dari peristiwa kehidupan para nabi-nabi. Maka kan saya tanyakan kalau memang Iya kan Nabi Muhammad kan khatam Nabi, penutup Nabi. Silakan Ustaz. Ya, penutup para nabi ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, itu maka kemudian muncul ayat Al-Quran ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, kan seperti itu kan. Telah aku sempurnakan agamaku pada hari ini, kan seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa agama yang sebelumnya nabi-nabi yang sebelumnya diutus oleh Allah itu kemudian berakhir pada ditutupnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah berkata, seandainya Musa dan Isa itu hidup pada zamanku, maka dia akan mengikuti risalah-risalahku, artinya mengikuti syariat-syariatku dan menyatakan bahwa aku adalah nabinya. Begitu Mbak. Oh gitu ya. Jadi sampai pada akhirnya kalau disimpulkan bahwa nantinya Nabi Musa lah yang akan menjadi pengikut, yang akan mengikuti Nabi Muhammad, begitu ya? Iya, sesuai dengan apa yang di dalam hadis itu, bahwa kelak Nabi Isa ketika turun kedua kalinya itu bukan lagi sebagai seorang nabi, tetapi karena tidak membawa risalah, ya kan? Tidak membawa risalah lagi, karena risalahnya sudah cukup kepada Bani Israel. Ketika nanti turun kedua kalinya, Nabi Isa itu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan menjadi makmum ketika bersolat jemaah di masjid gitu. Jadi sebenarnya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak, ada sekitar 100 berapa ribu ya, 124 ribuan. Tetapi yang wajib kita nabi, termasuk salah satu beberapa nabi diantaranya adalah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Sesuai di dalam Al-Quran di surah mana ya? Warusulang qad qasasnahum, ini Ustaz Tahta ini. Warusulang qad qasasnahum alaik min qablu warusulan lan naksusuhum alaik. Jadi ada beberapa rasul, Allah berfirman, ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan dan kami kisahkan tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan juga ada beberapa rasul yang lain yang tidak kami ceritakan kepadamu tentang kisah-kisah tentang mereka kepadamu Muhammad gitu. Jadi ada banyak para nabi, tetapi yang nabi yang wajib diimani oleh umat Islam itu ada 25 nabi. Begitu Mbak. Ya, dalam artian saya simpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah yang sangat sempurna dari segalanya, dari segala para nabi, yang sangat sempurna dan tidak pernah bercacat celah. Bisa jadi karena kan Nabi Muhammad yang dulu-dulu, kalau saya katakan mereka juga tergolong nabi yang baik, yang sempurna istilahnya dalam sejarahnya. Artinya semua nabi baik sempurna di zamannya, Bu. Gimana Pak? Semua nabi baik sempurna di zamannya. Nabi Muhammad lebih menyempurnakan lagi. Bahkan Nabi Muhammad diberi hak prerogatif, yaitu ada istilah syafaat. Beliau bisa memilih siapa tertulis itu Pak di dalam Al-Quran Pak? Ya iyalah, adalah. Oh ada tertulis Pak ya. Kita orang Muslim nggak bicara kalau nggak ada data Mbak.
Iya, berarti artinya bahwa memang tertulis jelas dan itu juga adalah perintah Tuhan, begitu Pak ya. Jadi artinya bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang memang sangat sempurna yang harus patut diukur. Bahkan kalau dibilang sampai Musa, Isa, Ibrahim dan segala macam itu akan tunduk kepada Muhammad sampai pada akhirnya. Artinya bahwa kesempurnaan itu hanya seolah-olah kalau saya katakan dan saya simpulkan bahwa memang Nabi Muhammad ini adalah yang paling sempurna, hampir mirip dengan datangnya di surah Al-An'am ayat 51. Benar nggak Bang Arif? Nabi Muhammad memberi syafaat pertolongan. Iya Bang Adi. Iya benar ya. Itu Mbak. Oke, gitu aja Pak. Baik Pak, terima kasih untuk pemaparannya. Saya intinya intinya Mbak, kami umat Islam itu tidak membeda-bedakan para nabi. Semua para nabi itu kami muliakan, termasuk anaknya Maryam, kalau anda katakan Bunda Maria atau Yesua Masih, kami muliakan semua para nabi. Kami tidak pernah ada ajaran dalam Islam itu mengutuk, apalagi menistakan para nabi. Iya Pak. Jadi memang sebenarnya sih saya hanya karena memang kan kita berhidup berdampingan Pak. Jadi saya tahu sekali bahwa umat Islam lah ya itu sangat patuh, sangat tunduk dengan cara Nabi Muhammad dalam cara beribadahnya, dalam bagaimana bersikapnya. Itu saya lihat memang sangat karena Nabi menekankan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, Mbak. Iya, gitu. Jadi maksudnya ibaratnya benar-benar apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu umat Islam harus ikuti caranya begitu loh. Caranya dia menyembah, caranya dia berdoa, caranya bagaimana ya pengajarannya Nabi Muhammad. Dan memang saya perhatikan memang umat Islam sangat mengikuti caranya begitu untuk seperti Nabi Muhammad gitu. Ya memang harus begitu Mbak. Umat Islam itu nggak boleh membuat dalil sendiri. Iya, harus betul. Sebagaimana dalil yang dari Nabi Muhammad sampaikan. Iya, kalau dalam kekristenan kan memang pengajaran Yesus ya, karena yang dituntut dalam Kristen itu kan kalau Kristen beda Mbak. Kalau Kristen beda itu Kristen mengaku pengikut Yesus, apa yang dilakukan Yesus tidak diikuti. Cuma slogan doang mengikuti tapi tidak diikuti gitu loh. Kami bukan mengikuti seperti dia datang, Tuhan Yesus, kami tidak, dalam pengajaran kami tidak diwajibkan seperti seolah-olah kamu harus ini ya, kamu harus ini ya, kamu harus. Yang Tuhan Yesus itu tuntut dalam hidup dari kami adalah bagaimana kami harus bersih. Nah itu namanya membuat hukum sendiri, tidak sesuai dengan hukum yang pernah diajarkan Yesus. Yesus untuk dengerin dulu maka begini Pak, saya sedikit jelaskan. Gantian dulu saya dulu Mbak. Penulisan Alkitab kami Mbak, ini kan memang Yesus itu kan, kalau anaknya Maria yang Anda maksud itu untuk Bani Israel, bukan untuk Anda juga begitu. Ya, tapi karena kalau memang Anda paksakan, kami tidak paksakan. Matius sudah jelas. Matius 28 itu jelas untuk semua bangsa-bangsa, tidak hanya untuk yang ada di Yerusalem saja, tetapi untuk semua bangsa-bangsa. Berarti salah dong Yesus kalau dia mengatakan aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus salah dong salah ngomong dong dia. Kita kan perlu menafsir segala kalimat Pak, karena itulah begini. Nambahin namanya. Enggak begini Pak, karena memang kami punya Alkitab, tulisan Alkitab kami bukan berarti pasti orang banyak yang menghina karena banyak terjemahannya ini. Itulah bagaimana keistimewaan kita itu tidak bisa langsung terpatok, tidak hanya satu apa namanya ini. Kembali ke topik Mbak. Satu kalimat. Gitu. Kembali ke topik tadi Mbak menjelaskan bahwa umat Islam itu apa yang dilakukan oleh Nabi termasuk apa yang dilakukan oleh umat Islam sama. Kalau Kristen itu Mbak, apakah cara ibadahnya Kristen sama dengan cara ibadahnya Yesus? Sama atau tidak Mbak? Itu cara kan, saya bilang cara ini kan tidak harus dituntut, tetapi bagaimana kita membersihkan. Yang dituntut dalam kekristenan itu adalah bagaimana kita bersih dalam jiwa. Maka jiwa kita ini yang diangkat ke surga. Maka jiwa kita ini harus bersih. Mbak, sederhana, sama atau tidak itu doang? Itu yang saya jawab adalah kalau di Muslim, makanya ini saya balik Bapak tidak bisa menuntut yang pemahaman Bapak, tidak bisa menuntut kekristenan gitu, pandangan Bapak tidak bisa Bapak tunduk ke ini. Mbak dengerin nggak bahasa Indonesianya, sederhana doang saya konfirmasi balik. Apakah cara ibadah Yesus? Saya tanya apakah cara ibadah Yesus
sama dengan cara ibadah Kristen A sama B beda? Kalau mau langsung dijawab langsung ya dan tidak, itu saya tidak bisa menjawab. Saya harus perlu menjawab. Coba Mbak tanya balik kepada saya, cara ibadah Nabi Muhammad ya, dengan Bapak Muslim. pasti menjawabnya sama. Iya ya sama, kan? makanya Mbak beda sama apa beda? Kalau Silakan. kami kan itu yang bilang kami tidak wajib, Pak. Makanya Ya pengajaran berarti kami tidak sama, bilang aja beda. pengajaran Udah kami cukup. tidak harus patuh. Kan Tuhan itu tidak menuntut itu cara, tetapi Tuhan Iya saya menuntut bilang hati. Kristen kalau ditanya bulat kemana-mana nggak mau jujur, bilang aja beda, selesai Mbak. Kami nggak ketawa kok. Gitu loh, bilang aja beda caranya gitu loh. Iya, caranya beda, tapi itu Ya, kan udah bukan cukup. kewajiban kami, Pak. Itu bukan kewajiban yang Ya harus cukup dituntut. udah. Iya. Saya nggak mau untuk kewajiban itu. Jawabannya beda karena nggak Ya wajib. beda udah. Iya, Sederhana, beda. loh. Karena kan Beda. itu kan kalau kita lihat tradisi kan Ini, Mbak. tradisi zaman itu. Sekarang kan beda, Jadi tetapi kalau bagi Tuhan kan umat menuntut Muslim, hati sekarang. Kalau bagi umat Muslim, Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri tauladan yang baik yang bisa dicontoh olehmu umat Islam. Kuntum khairu ummati, kamu adalah umatku yang paling baik, kan gitu katanya Nabi itu. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Jadi untuk mengingat Allah maka harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah teladan yang baik yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku itu liutammimah makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak seluruh manusia. Pertanyaan saya, Taruh Pak. dulu Mbak, taruh dulu Mbak. Pertanyaan dia. Tadi kalau kita sama nih Mbak bilang beda cara begitu. Terus Kristen ini ibadahnya beda dengan cara Yesus, tempat ibadahnya juga beda. Yesus sinagog, Anda di gereja, harinya juga Yesus Sabat, Anda hari Minggu. Kristen ini beribadah seperti itu hukumnya. Terus yang ngajarin siapa Mbak? Kira-kira silakan. Oke, maaf. Ini saya agak saya tadi Bapak yang tadi saya mau bertanya balik ke Bapak yang tadi yang memberikan pertanyaan karena dibilang teladan yang sempurna Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah nabi-nabi sebelumnya tidak memiliki teladan yang sempurna? Itu saja pertanyaannya. Saya udah jawab, semua nabi itu sempurna di zamannya Mbak. Oke, Udah dijawab. tapi Nabi Itu Muhammad maksum. yang diikuti, oke. Kemudian yang Bapak, Ya Mbak jawab dulu lah ini. Kenapa oke, ini? yang Ya. yang sejarah ini kan tradisi Pak ya. Kalau tradisi kan kita tidak bisa bilang, oh sedangkan kita tinggal di Indonesia, Yesus waktu itu tinggal di mana begitu. Kan cara hidup kita, budaya kita juga beda dong Pak. Tentunya tidak bisa kita samakan. Pertanyaan saya Mbak, Tetapi- disimak dulu biar nggak muter. Iya, saya ngerti, saya ngerti. Saya Yesus Bapak hari ingin menjawab dengerin, apa Yesus tidak, kan? dengerin dulu. Yesus di sinagog hari Sabtu. iya. Cara Yesus sujud. Terus kemudian Kristen ini minggu ke gereja, tidak sujud, malah nyanyi-nyanyi. Pertanyaannya, Anda ibadah seperti ini yang ngajarin atau hukumnya mana? Ada tertulis nggak? Silakan. Gini, sederhana pengajaran kekristenan, Pak, itu tidak melihat cara kita, tetapi Tuhan melihat penyembahan hati kita, ketulusan, kerendahan hati kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang dilihat. Tuhan tidak melihat cara kita mau menyanyi, cara kita ini, tidak. Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Seberapa besar kamu percaya mengimani Yesus dan mengikuti pengajarannya, bagaimana kita seperti contoh, supaya kasih contoh Mbak, ketika saya Yesus minta data, disalibkan. Mbak. Saya Begitu. minta data. Gini aja deh, saya persingkat Bukan satu data, item. semua tertulis dalam Alkitab, Pak. Kalau Bapak mau baca, ada semua di Alkitab. apakah Itu ada datanya. tertulis? Dengerin, apakah ada tertulis di Bible Anda itu pergi gereja di hari Minggu? Ada tertulis nggak? Silakan. Ya tidak ada, memang tidak ada ditulis. Tetapi kan tidak ada. tetap Berarti ini pergi gereja hari Minggu dibuat-buat sendiri. Lanjut, makasih. Oh, ya gitu Bapak puas berarti. Gitu. Oke, saya juga kalau saya bertanya, itu kan pandangan Bapak sebagai seorang Muslim memaksakan ke Kristen seperti Anda sendiri yang ngomong tadi tidak ada kok. Gimana Pak sih? Pak Goldian mengatakan bahwa saudari tidak boleh memaksakan pemahaman Kristen kepada Islam. Jadi sebenarnya kita ini kalau kita paksa-paksakan pemahaman Islam Muslim dengan pemahaman Kristen, kita Mbak, paksa saya memang nggak tidak maksain, bisa. saya lagi nanya baik-baik ke Anda yang menjawab tidak ada perintah pergi gereja hari Minggu. Artinya kalau tidak ada perintah, Anda membuat sendiri dong itu, kan gitu. Oh, Masa- bukan membuat sendiri. Gimana? Pak.
Membuat Nah, kalau sendiri. nggak membuat sendiri, perintahnya mana? Tapi Pergi kan ke jalan minggu. pengajaran sebenarnya saya balik tanya lagi dalam Al-Quran itu kan tentunya ada juga pengajaran-pengajaran yang ditafsir ya kan. Tentu ada dong, tidak mungkin tidak pernah ada tafsiran dari para ulama Di dan mana? Enggak, kok ulama sih? Emang ada Loh, ulama di Bible? berarti memang yang dikatakan-katakannya saya sudah mengikuti dari tadi loh. Berarti ada beberapa pernyataan itu apakah memang betul-betul tertulis yang Ya kalau seperti yang begitu Mbak, di dalam apakah bahasa Arab ada? itu Dengerin dulu diartikan pertanyaannya. itu? Kalau ada, ya perintahnya pergi ke gereja hari Minggu, misalnya Ya, saya remang-remang ngerti. di sana, ditafsirkan di mana, datang di mana hari Minggu gitu loh. Iya ya, intinya Tuhan tuh tidak melihat cara kita, Pak. Intinya Tuhan itu melihat hati. Bukan cara hari Minggu ke gereja yang saya Ya, tanya. itu kan seperti apa yang dilakukan Yesus kan, seperti Bapak memaksakan bahwa Muhammad Yesus itu harus kan yang satu, kalian Mbak. ikuti cara ibadahnya. Yesus itu harus jadi satu. seolah-olah ketika mengikuti Nabi Muhammad itu kita sudah sama seperti Nabi Muhammad. Tidak, kalau kami pengajaran Yesus itu menuntut hati. Tidak Yesus ada itu harus gimana sih? Iya. Ya, oke. Jadi artinya gini ya Pak. Oke, Pak. Artinya kalau Oke, nggak saya pikir diikut, itu sih Pak, kita nanti di situ-situ aja nanti ininya. kalau namanya pengikut kan diikut. Jadi kalau tidak diikut ya bukan pengikut gitu.